Halo teman-teman, kami mahasiswa dan mahasiswi kesehatan masyarakat akan membahas materi tentang kanker serviks dan gastritis. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota. Yang pertama ada Isnawati, yang kedua ada Francisca Mela, yang ketiga ada Janatul Rolisa Fatwa, yang keempat ada Fatma Dewi, yang kelima ada Claudia Imal Mendeme, yang keenam ada Elisa, dan yang terakhir ada Krisna Alan. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kanker serviks. Apa sih kanker serviks itu? Jadi, kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada sel-sel serviks, yaitu pada bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kanker serviks adalah kanker kedua yang paling umum di antara wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab utama dari kanker serviks. Jadi, penyebab utama dari kanker serviks ini adalah infeksi human papillomavirus atau HPV. Jadi, HPV adalah virus yang dapat menginfeksi kulit dan selaput lendir, termasuk serviks. HPV terdapat beberapa tipe tertentu, yaitu ada HPV 16 dan HPV 18 yang bertanggung jawab atas sebagian besar kasus kanker serviks. HPV dapat masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seksual. Virus ini dapat bertahan di dalam tubuh selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan gejala. Namun, jika virus ini tidak diobati, dapat menyebabkan perubahan sel-sel serviks yang dapat berkembang menjadi kanker. Selanjutnya ada patofisiologis dari kanker serviks. Terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama itu ada infeksi HPV. HPV masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seksual. Virus ini dapat bertahan di dalam tubuh selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan gejala. Yang kedua itu ada perubahan sel. Jadi HPV dapat menyebabkan perubahan sel-sel serviks. Perubahan ini disebut displasia. Selanjutnya ada kanker prainvasif. Jika displasia tidak diobati, dapat berkembang menjadi kanker prainvasif. Kanker prainvasif adalah kanker yang belum menyebar ke jaringan di luar serviks. Sedangkan kanker invasif adalah kanker yang telah menyebar ke jaringan di luar serviks. Selanjutnya ada faktor-faktor risiko kanker serviks. Yang pertama ada infeksi HPV, yaitu HPV tipe tertentu, HPV tipe 16 dan HPV tipe 18. Yang kedua ada faktor dari usia. Jadi risiko kanker serviks meningkat seiring bertambahnya usia. Yang ketiga ada riwayat hubungan seksual. Wanita yang memulai hubungan seksual pada usia muda atau memiliki banyak pasangan seksual memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker serviks. Yang keempat, merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Yang kelima, paparan radiasi. Paparan radiasi seperti yang terjadi pada terapi radiasi untuk kanker lain dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Yang ketujuh, sistem kekebalan yang lemah. Wanita dengan sistem kekebalan yang lemah seperti wanita dengan HIV atau AIDS memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker serviks. Komplikasi kanker serviks dapat menyebar ke organ lain seperti rahim, ovarium, vagina, dan rektum. Yang dimana jika kanker serviks ini tidak diobati secara cepat akan dapat menyebabkan kematian. Pada proses perjalanan penyakit, kanker serviks dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama, infeksi virus HPV, yang dimana virus human papillomavirus yaitu adalah virus yang dapat menular melalui hubungan seksual. Virus ini dapat menyebabkan perubahan pada sel-sel serviks yang dapat berkembang menjadi kanker. Pada tahap kedua, sel-sel abnormal
yang dimana sel-sel serviks dapat mengalami perubahan atau mutasi. Perubahan ini dapat menyebabkan sel-sel serviks ini tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Pada tahap ketiga, kanker prakanker, yang dimana jika perubahan sel-sel serviks tidak diobati, maka dapat berkembang dan menjadi kanker prakanker. Kanker prakanker adalah kondisi di mana sel-sel serviks tumbuh tidak normal, tetapi belum menjadi kanker. Yang terakhir, tahap keempat, yang dimana kanker prakanker tidak dapat diobati, maka dapat berkembang menjadi kanker. Kanker serviks dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti ovarium, vagina, dan paru-paru. Kita masuk pada upaya pencegahan, di mana upaya pencegahannya dapat dilakukan pada tingkatan dasar, sekunder, dan tersier. Pada tingkatan dasar, upaya pencegahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi HPV, yang dimana dapat dilakukan pertama, imunisasi HPV. Ini adalah cara yang paling efektif untuk mencegah kanker serviks. Imunisasi ini diberikan kepada anak perempuan berusia 9-14 tahun. Yang kedua, perilaku seksual yang aman, yang dimana perilaku seksual yang aman seperti menggunakan kondom dapat membantu mengurangi risiko penularan HPV. Yang kedua, tingkatan sekunder. Upaya pencegahannya berupa pengobatan, yang dimana pertama itu ada pemeriksaan pap smear, yang dimana ini dilakukan untuk mendeteksi perubahan sel-sel serviks yang dilakukan setiap 3 tahun untuk wanita yang berusia 21-65 tahun. Yang kedua ada pemeriksaan kolposkopi, yang dimana ini dilakukan untuk melihat serviks secara lebih rinci. Ini dilakukan jika pemeriksaan pap smear menunjukkan hasil yang tidak normal. Yang terakhir ada upaya pencegahan tingkat tersier, yang dimana ini bertujuan untuk mencegah penyebaran kanker serviks dengan upaya pengobatan kanker serviks. Pengobatan ini tergantung pada stadium kanker. Pengobatan dapat berupa operasi atau kemoterapi. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua. Materi yang kedua itu ada gastritis. Apa sih gastritis itu? Gastritis adalah peradangan pada lambung. Peradangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi bakteri, penggunaan obat-obatan tertentu, dan pola makan yang tidak sehat. Selanjutnya, kita harus tahu etiologi atau penyebab utama gastritis. Gastritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama, infeksi bakteri. Helicobacter pylori adalah bakteri yang paling sering menyebabkan gastritis. H. pylori dapat menginfeksi lambung melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kedua, penggunaan obat-obatan tertentu. Obat-obatan antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen dapat mengiritasi lambung dan menyebabkan gastritis. Ketiga, alkohol. Alkohol dapat mengiritasi lambung dan menyebabkan gastritis. Keempat, merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko gastritis. Kelima, pola makan yang tidak sehat. Nah, pola makan yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan pedas atau asam secara berlebihan dapat menyebabkan gastritis. Selanjutnya, kita juga harus tahu patofisiologi gastritis. Patofisiologi gastritis terjadi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, infeksi bakteri. H. pylori dapat menginfeksi lambung melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Bakteri ini dapat menyebabkan peradangan pada lambung. Kedua, peradangan. Peradangan dapat menyebabkan produksi asam lambung yang berlebihan. Asam lambung yang berlebihan dapat merusak lapisan lambung. Ketiga, penyembuhan. Lapisan lambung dapat sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari atau minggu. Namun,
Jika peradangan tidak sembuh, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada lambung. Selanjutnya ini faktor-faktor risiko gastristik. Faktor-faktor risiko gastristik meliputi faktor usia, faktor riwayat keluarga, faktor rokok, faktor alkohol, faktor penggunaan obat-obatan tertentu, dan yang terakhir faktor infeksi bakteri. Jadi faktor usia ini kenapa dia masuk dalam faktor gastristik? Karena risiko gastristik meningkat seiringnya bertambah usia. Kemudian faktor riwayat keluarga. Orang yang memiliki riwayat keluarga gastristik memiliki risiko lebih tinggi terkena gastristik. Kemudian faktor rokok. Merokok dapat meningkatkan risiko gastristik. Kemudian faktor alkohol. Alkohol dapat meningkatkan risiko gastristik. Dan selanjutnya penggunaan obat-obatan tertentu. Penggunaan obat-obatan tertentu antiinflamasi, non-steroid atau bisa kita sebut dengan NSAIDs seperti aspirin dan ibuprofen dapat meningkatkan risiko gastristik. Dan yang terakhir ini faktor infeksi bakteri. Infeksi bakteri Helicobacter pylori atau H. pylori adalah faktor risiko utama gastristik. Komplikasi gastritis. Yang pertama, ulkus lambung. Ulkus lambung adalah luka yang terluka pada lapisan lambung. Ulkus lambung dapat menyebabkan nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Yang kedua ada perforasi lambung. Perforasi lambung adalah kebocoran pada dinding lambung. Perforasi lambung dapat menyebabkan peritonitis, yaitu peradangan pada selaput perut. Yang ketiga, bleeding lambung. Bleeding lambung adalah perdarahan dari lambung. Bleeding lambung dapat menyebabkan anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Yang keempat, malignansi. Gastritis kronis dapat meningkatkan risiko kanker lambung. Selanjutnya, kita juga harus tahu proses perjalanan penyakit gastritis. Gastritis ini dibagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Gastritis akut dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan enzymes, stres, dan luka bakar. Proses ini melibatkan peradangan yang cepat dan kerusakan pada sel-sel yang melapisi lambung, sehingga menimbulkan gejala seperti sakit perut dan mual. Sebaliknya, makronis yang disebabkan oleh infeksi kronis atau reaksi autoimun berlangsung secara bertahap dan dapat berlangsung lama tanpa gejala yang khas. Keduanya memerlukan perhatian medis dan pencegahannya mencakup menghindari pemicu dan mengelola faktor risiko. Selanjutnya, upaya tingkat sekunder. Upaya pencegahan tingkat sekunder bertujuan untuk mendeteksi gastritis sejak dini, sehingga pengobatan dapat dilakukan sebelum komplikasi terjadi. Upaya ini meliputi 3 cara. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat membantu mendeteksi gejala gastritis seperti nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Yang kedua ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah dapat membantu mendeteksi infeksi bakteri H. pylori. Yang ketiga ada endoskopi lambung. Endoskopi lambung adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat kondisi lambung bagian dalam. Endoskopi lambung dapat membantu mendeteksi gastritis dan komplikasinya. Selanjutnya ada upaya pencegahan tingkat tersier bertujuan untuk mencegah penyebaran gastritis ke orang lain. Upaya ini meliputi 2 cara. Yang pertama ada pengobatan gastritis. Pengobatan gastritis tergantung pada penyebabnya. Jika gastritis disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori, dapat diberikan obat antibiotik. Jika gastritis disebabkan oleh penggunaan obat-obatan tertentu, dapat dilakukan penyesuaian dosis atau pengganti obat. Yang kedua, ada pencegahan
komplikasi. Komplikasi gastritis dapat dicegah dengan pengobatan yang tepat. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.